ingin tanya. Kalau tidak mendapatkan jawaban malam ini, saya akan galau, Gus. Dawuhnya guru saya itu begini, orang yang mati itu hidup, yang hidup itu mati. Bagaimana itu jawabannya, Gus? Dan yang kedua, kita ini bahasa Indonesia ya, Gus ya. Kalau ke atas itu jawabannya naik ya, Gus ya. Kalau turun ke bawah. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar jawabannya apa, Gus? Itu, Gus. Makanya ini yang jadi masalah. Kalau nggak dijawab, Gus. Ini jawaban ilmu, Gus, juga, Gus. Kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah, kalau masuk ke dalam, kalau keluar itu apa, Gus? Nah, ini Pak. Saya yang nanti ikut menjawab itu. Saya kira itu urusan orang Madura lah itu. Ambil dulu, aku jawabnya serius nanti. Saya jawab dengan tasawuf, saya jawab dengan kebatinan, kan tidak enak nanti. Sampean dulu jawab. Pak. Ya kalau keluar jadi anaknya. Anaknya jadi apa? Tergantung. Karena ada rumus. Bukan ini jawaban, ini pertanyaan, ini ilmu. Jadi naik itu ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluarnya itu apa jawabannya, Gus? Itu aja. Sebenarnya tidak ada luar dalam, itu tergantung dari sudut mana Anda lihat. Sebab saya memasukkan kancing ini, hasilnya adalah keluar. Kata keluar itu menimbulkan gejolak-gejolak, itu salah ya arek dewe. Kalau hidup dan mati itu sebenarnya adalah soal kesadaran, soal ngeng kalau bahasa Jawa, itu soal, itu namanya momentum hidayah menurut saya. Jadi kalau orang hidup punya kesadaran mati, jadi akhirnya dia seperti orang mati. Karena apa? Orang itu salah sangka terhadap kehidupan. Disangka kehidupan itu seperti yang dia lihat, dia dengar. Itu bukan kehidupan, ini segera akan menjadi kematian. Kehidupan yang sejati adalah yang kamu temukan ketika kamu nanti sudah mati, menurut istilah orang yang sedang hidup. Sekarang gini, kalau pakai ilmu pengetahuan. Sekarang Anda ingat 1 gigabyte berapa megabyte? Ngerti toh? Itu disimpannya di mana? Di sini apa di sini? Di sini, oke. Berarti ada saraf-saraf memori untuk menyimpan ingatanmu. Di sini mungkin sekian tera gitu ya. Sekian tera untuk nyimpan YouTube segala macam itu. Sekarang saya tanya, kalau ininya hancur, hilang enggak ingatannya? Kepalamu dikepruk, brok. Masih inget gak? Masih inget gak? Hilang gak ingatannya? Bener? Masih inget gak? Oke, sekarang berarti kalau Anda mati, kepala hancur, badan hancur, semua hancur, sudah tidak ada ingatan apa-apa gitu? Masih ada ingatan enggak? Di mana dia disimpannya? Katanya di sini. Katanya kalau sudah mati ini kan rusak semua, menjadi tanah, busuk. Jadi masih ada ingatan enggak? Kalau enggak ada ingatan terus mungkar nakir lagi jelek. Lho kok menengahi kon tak takoni. Tapi kalau ternyata masih ada ingatan, loh katanya di sini disimpannya, oh ini sudah hancur kok. Jadi jangan percaya kepada ilmu material. Ternyata ingatan itu tidak terletak di saraf-saraf otak. Ingatan itu terletak di frekuensi. Ya, frekuensi. Anda mati pun frekuensimu masih. Ada yang liar jadi hantu. Ada yang liar pura-pura seperti jin dan seterusnya. Kalau Anda belajar memasuki itu asik, Mas. Saya dari kecil bergaul itu. Saya tidur di kuburan tuh umur 4 tahun, 5 tahun tidur di kuburan. Tidur
di atas genteng. Bapak ibu saya itu udah ampun sama saya. Hilang saya, buka saya enggak buka, saya pergi ke sawah. Buah puasa itu, pergi ke sawah. Gitu. Jadi saya dari kecil pekerjaannya gitu. Di Gontor itu ada, kalau malam jam 10 malam tidur semua, enggak boleh keluar. Terus ada bulis, itu polisi pondok. Kalau keluar kemana-mana diawasi polisi pondok. Tapi saya keluar ke tempat yang polisi pondok tidak berani ke sana. Mau apa kamu? Jadi ada daerah hantu di belakang pondok Gontor itu, gedung U itu daerah hantu pol udah. Barongan, sungai yang dalam, serem, ada WC 24 jumlahnya, kumuh semua. Kadang ada tangan tok nggawa surat. Kadang ada gila. Kadang ada kaki 3, terus kedeklik macam-macam, dan itu asik betul itu. Seneng bener, saya seneng bener itu. Gitu. Anda kan kalau lewat kuburan kan nggak berani lari, jalan, tapi begitu mau terakhir baru buat gitu kan ya, gitu kan? Coba Anda berpikir kalau di tengah-tengah Anda sudah lari tinggal dicegat, gitu kan gitu ya, ngaku ya mas. Nah caranya mas, kamu lewat kuburan, kamu lihat kuburan. Ayo betul, namanya. Ayo. Saya tuh karena saya tuh pemarah dulu mas, berkelahi, ngantem wong, bantingan, gasaan tiap hari saya. Jadi kalau saya marah tidak ada sasarannya, tak cari hantu. Ayo metu anak wani, bersuwi aku gak muring-muring, ayo. Terus saya sama ini Islamianto, Yoyo sama Imam di rumahnya Bu Mussolini, itu diktator Italia, itu punya rumah serem banget, bawah tanah, tingkat 4, semua ada hantunya, tidak karu-karuan. Terus mereka minta dengan sangat saya mengusir hantu, aku lah gak iso. Tapi orang minta tolong ya tak lakoni. Caranya piye ya nekat. Jadi ini ruang yang paling serem. Aku masuk dulu, kamu kunci dari luar. Saya di dalam. Nanti 5 menit kamu buka, saya masuk. Tidak ada apa-apa. Nggak berani memperlihatkan dirinya di depan saya. Dan, wah, hantu Italia, musuh hantu Indonesia ya gak wani mereka. Di Indonesia itu bukan hantu aja, hantu kok. Terus gantian aku keluar, mereka bertiga masuk. Tak kunci dari luar. Wow, gitu ya. Nah, Islamianto lihat apa, Imam lihat apa, si jin siapa? Ya, entah lihat apa di dalam, pokoknya serem banget, gak karu-karuan. Terus 5 menit tak buka, terus gantian bareng. Kami berempat masuk, dan hantunya tuh mukulin saya. Islamianto teriak-teriak, mukulin saya, ya gak kena. Saya kok dipukul, gak kena, dan saya marah. Hei, hantu Itali wani-wani karo hantu Jawa, ya? Ayo Rene, tak datengin, tak pengkeri ke pojok sini, tak pengkeri. Aku ya ndak tahu mas. Terus pokoknya ngono iku gitu aja. Tak parani, tak marahin, wani ya. Wani karo aku gak melok-melok loh ya. Maksudnya apa gak ikut-ikut ya mas? Terus tak bikinin raja. Bikinin raja. Ya Isa, bikin raja, terus dipasang di setiap pintu. Terus mereka merasa aman. Gitu loh. Padahal ya gak ada peristiwa mengusir hantu ya nekat. Oh, namanya juga keyakinan kok mas. Jadi hidup itu kamu yakin. Terus Allah terharu, waduh bocah yakin temen, akhirnya malaikat, Bril, kamu datangi hantunya, jangan berani-berani. Itu si anak Kiai Kanjeng serius loh, itu yakin loh itu bahwa saya akan nolong dia. Masa kalau nanti nggak terjadi kan berarti dianggap saya nggak nolong. Saya nggak mau dianggap nggak nolong, kata Allah. Ayo Bril, diusir. Logis enggak? Jadi kamu kalau punya istri, berbuat baik sama dia, sayangi dia, janjiin beli motor di nanti insya Allah setahun lagi, ya. Wah sudah kamu, terus setahun lagi kamu udah punya duit, bilang sama Allah, ya Allah aku udah terlanjur janji ya. Maksudmu gimana? Nggak ngasih itu bagaimana? Engkau menciptakan aku tapi untuk engkau permalukan di depan istriku.
Allah, Mas. Anda milik Allah, Allah milik cintamu. Kenapa engkau tidak akrab sama dia? Jangan seperti menghadapi raja. Allah bukan raja, Allah itu Rahman Rahim. Kalau kamu ngeyel baru Malik. Tapi yang pertama Rahman Rahim, yang manja sama dia. Manja. Madura gitu. Cari ikan, ya, sampai maghrib tidak dapat, menggerik. Sampean katanya Rahman Rahim, mana ikannya? Ini sudah mau maghrib tidak dapat saya. Terus ngarang deh, pura-pura Allah jawab, maunya berapa? Ya 4 saja lah untuk saya, istri saya, anak saya 2. Terus Allah nyuruh Jibril, ikannya disuruh loncat ke perahunya, plok plok 4 kali. Ini meneh 4 bener. Ya 8 lah. 4-nya Rahman, 4-nya lagi Rahim. Ya. Kasih ceplok lo kan Asmaul Husna. Orang Madura ini. Allah Gusti Allah gedek-gedek. Oh alah aku biar lapo gawe wong Madura ya. Akhirnya udah Mas, akhirnya Allah bombong, dikasih ikan banyak, plok sampai penuh, sampai dia setengah mati, narik ke pantai. Sampai di pantai dia tersengal-sengal nafasnya, terus noleh ke sana kemari. Loh kok ada asap, ada kebakaran itu. Loh kok di desa saya, loh itu pas rumah saya kayaknya. Terus lari dia, di tengah jalan orang kampung pada lari cari dia. Oma sampeyan kok bom? Ternyata benar rumah dia kobong. Marah dia sama Tuhan. Tuhan, masalah di laut kenapa dibawa ke darat? Pak Yai nyun sewu ya.